Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar, akan menuntaskan mengenai sistem ekonomi Indonesia pada era kolonial, dari era pemerintahan kolonial Belanda sampai nanti akhirnya berganti ke pemerintahan Jepang, kolonial Jepang ya. Tadi sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana VOC melakukan sistem pemerintahannya di Hindia Belanda itu dengan cara sistem ekstraktif ya. Kalian sudah belajar tentang itu. Kemudian minggu kemarin Anda sudah belajar bagaimana VOC itu bisa akhirnya mengalami kebangkrutan, lalu ada perbedaan cara mereka memerintah secara perekonomian antara VOC dengan Hindia Belanda. Lalu bagaimana Dendels, Raffles, Van der Karpelen mengelola sistem perekonomian Hindia Belanda dengan caranya masing-masing. Lalu kita juga belajar di situ, kenapa kok reformasi birokrasi bisa terganjal oleh para begundal-begundal lokal ya pada masa itu sudah ada di era pemerintahan kolonial. Oke, nah kita belajar satu-satu ya. Kalian bisa siapkan pulpen sama alat tulis untuk kamu tulis ini bahan pada hari ini karena saya di slide hanya menulis masalah pemikiran besar-besarnya aja ya, malah bahkan hanya pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita belajar sekarang kenapa VOC kok bisa bangkrut. Ya, kita lihat di situ kamu juga sudah baca di materi kamu bahwa ada perubahan situasi ekonomi dan politik di Eropa, ya kan? Ada perang antara Belanda dan Inggris pada saat itu tahun 1781 sampai 84. Lalu ada pendudukan Belanda oleh Prancis. Lalu ada penurunan produktivitas kebun-kebun di Indonesia. Gitu. Ada kebocoran juga dari kebun Indonesia sampai penjualan akhir di Eropa. Jadi ada semacam praktek KKN ya, ada penyelewengan di semua tingkat. Pajak atas tanah, lalu lintas barang, biaya masuk, monopoli impor. Lalu akhirnya pada tahun 1799 VOC terpaksa dilikuidasi. 1800 semua aset dan kepentingan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Tahun 1800 Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu resmi menjadi jajahannya Belanda. Pembangunan bertahap, pilar-pilar pemerintahan negara mulai dibangun nih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi inilah yang membedakan ya pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan VOC, cara 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 pengelolaan sistem perekonomiannya bagaimana gitu. Kalau VOC sebagai kongsi dagang, segala aktivitas itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan tempo yang singkat. Selama keuntungan dapat dihasilkan, mereka akan tetap tinggal di Indonesia, tapi mereka tidak punya komitmen untuk terus tinggal di Hindia Belanda pada masa itu. Ya, ketika keuntungan tidak dapat diperoleh lagi karena memang VOC ini adalah semacam kongsi dagang gitu yang orientasinya adalah profit. Nah, kalau pemerintah Belanda bagaimana? Pemerintah Belanda itu merupakan bagian integral dari kerajaan Belanda. Jadi sistem ekonomi yang mereka lakukan itu tetap dengan cara ekstraktif, hanya sistem ekstraktifnya itu modern. Jadi dia lebih efisien, lebih modern, lebih berkelanjutan, menyedot surplus ekonomi, tapi dengan elemen yang lebih manusiawi. Gitu. Nah, itu yang membedakan antara pemerintahan VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda dalam menjalankan sistem perekonomian di Hindia Belanda. Oke, kita mau lihat sekarang bagaimana Dendels, Raffles, Van der Kapellen ya membentuk atau mengelola sistem perekonomian di Hindia Belanda kala itu. Dendels tahun 1808 ya dia mulai. Dia punya ide birokrasi modern. Birokrasi hanya melakukan fungsi publik, kegiatan komersil diserahkan kepada swasta. Kemudian Dendels juga menghilangkan hak istimewa penguasa tradisional. Dia menghapus bentuk kerjasama. Tapi Dendels ini melawan atau menentang ideologisnya sendiri karena apa? Di masa pemerintahan Dendels malah ada pembangunan jalan Anyer Panmarukan yang itu dibangun dengan proyek kerja paksa atau kerja rodi gitu ya. Lalu berganti ke pemerintahan Raffles. Raffles menerapkan sistem pajak tanah modern pada tanah negara. Dia mengganti dan menghapus setoran paksa, upeti, pungutan-pungutan feodal. Van der Kapellen, dia mengurangi peran birokrasi tradisional dengan memperbolehkan petani menjual langsung kepada pembeli tanah tanpa harus persetujuan dari kepala desa atau penguasa
penguasa lokal pada waktu itu. Ya, jadi kepemimpinan Raffles ini menerapkan sistem pajak modern. Kemarin ada pertanyaan ya, pada tanah negara, yaitu dengan menerapkan sektoran paksa, upeti, pungutan-pungutan feodal. Benar apa salah? Salah ya jawabannya ya. Jadi karena memang pemerintahan Raffles ini dia malah mengganti dan menghapus sistem setoran paksa dan upeti itu gitu. Nah, kalau Van der Capellen dia dalam mengurangi peran birokrasi tradisional dilakukan dengan apa? Dia melakukannya dengan memberikan kebijakan bahwa petani bisa menjual langsung kepada pembeli, menjual langsung hasil pertanian kepada pembeli tanpa harus melalui persetujuan kepala desa atau penguasa lokal. Ya. Nah, terus sebenarnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini sudah mau dilakukan reformasi birokrasi. Tapi kita lihat ya di buku tersebut juga berikan informasi gitu ya bahwa penguasa lokal itu atau budal-budal yang sudah ada sejak zaman Belanda itu malah yang akhirnya mengganjal reformasi birokrasi yang sudah diusahakan oleh pemerintah begitu. Ya, karena dari mereka juga ada resistensi akhirnya dengan penguasa lokal, antara pemerintahan Hindia Belanda dengan penguasa lokal. Nah, sehingga pada masa itu tetap dilakukan strategi kultur prosentan ya. Ada juga pertanyaan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kultur prosentan ya, yaitu dengan pemerintah merangkul penguasa lokal. Nah, kemudian penguasa lokal ini ya, yaitu administrator pemerintah, bupati, kepala desa, akhirnya mendapat bonus atas komoditi yang disetorkan. Dan itu tadinya mau dihapuskan, tapi malah ada resistensi dari pihak intern sendiri gitu loh, dari negara dari bangsa sendiri, dari penguasa lokal sendiri gitu. Sehingga akhirnya terganjal lah pemerintahan Hindia Belanda ini melakukan reformasi birokrasi. Lalu bagaimana sistem yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda? Sistem tanam paksa ini disebut sebagai sistem ekonomi komando ya. Dilakukan pada peristiwa ini terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Di situ juga ada pertanyaan ya, kenapa sih kok sistem ekonomi tanam paksa ini atau sistem ekonomi komando ini akhirnya gagal diterapkan pada Hindia Belanda? Gimana kamu menjawabnya? Kelompok kamu menjawabnya? Ya, di buku juga ada ya. Jadi memang pada awalnya sistem tanam paksa ini memang meningkatkan produksi ya, tapi tidak berlanjut karena insentif yang sepadan tidak diberikan kepada penopang utama sistem ini, yaitu yang para pekerjanya sendiri, para petani, pekebun, masyarakat desa gitu. Sehingga ada akumulasi efisiensi ekonomi yang menjadi beban berat, lalu meruntuhkan sistem ekonomi itu sendiri gitu. Jadi pelaku ekonomi tidak diperbolehkan melakukan perhitungan dan mengambil keputusan berdasarkan kaidah efisiensi ekonomi, tapi itu diputuskan oleh pusat gitu. Sehingga itu malah menyebabkan banyak kerugian di bidang aspek atau di bagian penopang utama dari sistem itu sendiri. Jadi akhirnya sistem tanam paksa ini gagal diterapkan di Hindia Belanda. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan kebijakan ekonomi liberal. Ya, mulai melakukan kebijakan ekonomi liberal, di mana ekonomi ini bentar ya, nanti saya lanjutkan kembali.